Pernah kebayang nggak sih gimana titik terendah dalam hidup seseorang justru bisa jadi awal dari takdir mereka yang paling hebat? Nah, ini dia kisah perjalanan Yusuf, dari gelapnya sumur sampai ke gemerlapnya istana. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari namanya dulu ya, Yusuf. Dalam bahasa aslinya, nama ini artinya Tuhan mendambahkan atau kelimpahan. Ironis banget kan? Soalnya hidupnya justru sama sekali nggak diawali dengan kelimpahan, malah sebaliknya. Betul, hidupnya diawali dengan kehilangan. Kontras yang tajam antara arti namanya dan kenyataan pahit yang harus dihadapi inilah yang jadi tema utama dari seluruh perjalanannya. Kejatuhannya itu terjadi cepet banget dan brutal. Dan yang paling menyakitkan, semua dilakukan oleh keluarganya sendiri. Pertama, dia dibenci. Terus, dia dibuang. Dan puncaknya, dia dijual kayak barang. Loh, kok bisa sampai segitunya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anak kesayangan, saudara terbuang. Di sini kita bakal lihat gimana tempat yang seharusnya paling aman, yaitu keluarga, justru jadi sumber bahaya terbesar buat Yusuf. Jadi apa sih pemicunya? Pertama, Yusuf itu anak emas ayahnya, Yakub. Kedua, dia dikasih hadiah jubah yang super indah, yang bikin dia kelihatan beda banget dari saudara-saudaranya. Dan yang bikin makin panas, dia cerita soal mimpinya, di mana suatu saat nanti dia bakal jadi pemimpin atas mereka semua. Nah, kombinasi tiga hal ini, wah, udah cukup buat menyulut api cemburu yang gak terkendali. Kita lanjut ke babak berikutnya, dari fitnah ke penjara. Kalau Anda pikir penderitaan Yusuf selesai setelah dibuang, Anda salah. Di Mesir, ujian yang baru dan lebih berat sudah menantinya. Awalnya, kelihatannya semua baik-baik aja. Di rumah Potifar, seorang pejabat tinggi Mesir, Yusuf ini sukses banget. Apapun yang dia kerjakan, pasti berhasil. Tapi, kesuksesan itu tiba-tiba berhenti total waktu dia difitnah oleh istri Potifar. Akibatnya, dia langsung dijebloskan ke penjara. Bayangin, orang yang jujur dan gak berbuat salah malah dihukum seberat itu. Tapi, justru disinilah di titik terendah hidupnya, di dalam penjara yang gelap dan pengap, kita menemukan kalimat yang jadi kunci dari seluruh cerita ini. Tuhan menyertai Yusuf. Inilah bukti bahwa dalam kondisi separah apapun, dia nggak pernah benar-benar sendirian. Sekarang, bagian ketiga, tahanan jadi penguasa. Disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Dari kegelapan penjara, sebuah kesempatan yang kelihatannya mustahil bakal mengubah nasib Yusuf cuma dalam semalam. Semuanya berawal dari sebuah mimpi. Fir'aun, sang penguasa Mesir yang paling berkuasa, dapat mimpi yang aneh dan bikin gelisah. Dia kumpulkan semua orang pintarnya, tapi nggak ada satupun yang bisa mengartikannya. Seluruh istana panik. Lalu, siapa yang bisa jawab? Justru Yusuf, si tahanan yang dipanggil dari penjara. Dengan hikmat dari Tuhan, dia menafsirkan mimpi itu. Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan yang luar biasa, tapi akan langsung diikuti oleh 7 tahun kelaparan yang sangat parah. Coba deh bayangin ini. Pagi itu, waktu matahari terbit, status Yusuf adalah seorang narapidana. Terlupakan di dalam sel, nggak punya nama, nggak punya masa depan. Tapi sore harinya di hari yang sama, dia diangkat oleh Fir'aun jadi orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh Mesir. Cuma dalam hitungan jam, hidupnya berubah total. Transformasinya ini benar-benar wow, luar biasa. Dari seorang tahanan yang terlupakan di dasar penjara, jadi seorang penguasa yang memegang nasib seluruh bangsa di tangannya. Benar-benar perubahan takdir yang gak terbayangkan. Oke, setelah berada di puncak kekuasaan, ujiannya belum selesai. Justru disinilah ujian terbesarnya datang, pengampunan. Setelah bertahun-tahun, masa lalunya yang kelam itu kembali datang mengetuk pintu istananya. Coba Anda ada di posisi Yusuf. Saudara-saudara yang dulu menjual Anda, sekarang berlutut di hadapan Anda memohon makanan karena kelaparan. Anda punya kuasa penuh untuk menghancurkan mereka. Jadi, apa yang bakal Anda pilih? Balas dendam atau pengampunan? Dan ini jawaban Yusuf. Salah satu kalimat terkuat dalam sejarah. Dia bilang, kalian memang merencanakan yang jahat untukku, tapi Tuhan merancangnya untuk kebaikan. Intinya, Yusuf bisa melihat ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dibalik semua penderitaan yang dia alami. Nah, dari semua ini, apa sih makna dibaliknya? Apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Yusuf yang super dramatis ini?
Ada 3 hal penting nih. Pertama, Tuhan itu selalu ada, mau kita lagi di puncak atau lagi di dasar jurang sekalipun. Kedua, Dia punya kuasa untuk mengubah hal terburuk dalam hidup kita jadi sesuatu yang membawa kebaikan. Dan yang ketiga, pengampunan itu punya kekuatan luar biasa untuk memulihkan apapun yang sudah hancur. Ada sebuah analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Coba pikirkan soal benih. Supaya dia bisa tumbuh jadi pohon yang besar dan kuat, dia harus diapain dulu? Dia harus dikubur di dalam tanah yang gelap. Kalau kita lihat dari atas tanah, kelihatannya benih itu mati, hilang, tamat. Tapi justru di dalam kegelapan itulah proses pertumbuhan yang paling penting sedang terjadi. Nah, penderitaan Yusuf itu seperti proses penguburan ini yang justru mempersiapkan dia untuk tujuan yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, dari dasar sumur, melewati gelapnya penjara, sampai akhirnya ke puncak istana. Setiap tahapannya, meskipun sakit banget, ternyata adalah bagian dari sebuah proses yang membawanya menuju takdirnya. Dan ini mungkin jadi sebuah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana jika proses tersulit yang mungkin lagi Anda alami sekarang sebenarnya bukanlah akhir dari segalanya? Bagaimana jika itu semua justru adalah bagian dari persiapan untuk berkat terbesar dalam hidup Anda?